Beragam skema sudah diupayakan. Seperti apa catatan KOR? Ya, mestinya kita bedah dulu kan ya untuk mengetahui bahwa karena UMKM ini begini. UMKM ini antara usaha kecil, mikro dengan menengahnya itu jauh sekali berbeda karakteristiknya. Jadi usaha mikro, usaha UMKM dulu itu ada 99% dari total usaha di Indonesia. 98%-nya itu mikro. Jadi 63 juta itu mikro semua. Yang kecil itu 700.000, yang menengah itu 60.000. Nah ini kenapa menjadi penting? Karena berarti kan dominan banget ini yang mikro gitu ya. Mikro ini sebagian besar tidak bankable, hampir semuanya tidak bankable. Jadi kalau berbicara masalah bantuan dalam bentuk restrukturisasi kredit itu jelas bukan ke sini sebagian besar. Tapi kan besar. Sudah dikasih banpres. Tapi sudah banpres, makanya banpres tadi itu justru yang hal positif menurut saya. Dan kalau tadi yang disampaikan oleh Pak Hanung itu benar, Pak Deputi itu benar, nah itu akan banyak membantu menurut saya sih ya. Nah banpres di 2020 itu kalau tidak salah coveragenya sekitar 7 juta, 7 jutaan. Itu artinya 12% dari total jumlah usaha mikro gitu ya. Jadi saya pikir itu tetap penting. Nah itu satu. Yang kecil dan menengah ya ini yang bagian tadi ya, bagian kalau masalah permodalannya adalah melalui perbankan. Nah tapi kita lihat lagi kembali tadi yang saya menyambung dengan yang disampaikan oleh Bang Sarman, masalah grand design gitu ya. Karena kalau dikatakan kita sering mendengar bahwa UMKM ini dikatakan sebagai backbone-nya ekonomi Indonesia, ya berarti mestinya serius sekali dong berarti ya. Blueprint-nya mesti konkret. Blueprint-nya mesti konkret, the man behind the gun yang mengurusnya juga harus yang terbaik begitu ya. Nah grand design-nya tuh juga harus jelas dan bagus. Apa yang dimaksud dengan grand design? Berarti kita bisa mesti melihatnya dari hulu sampai ke hilirnya. Hambatannya itu apa? Yeah. Kalau masalah permodalan, oke, itu di hulu gitu ya. Tapi banyak permasalahan itu juga di tengah pada saat implementasi, menjalankan bisnisnya. Yang ketiga, akses pasar. Nah, pada saat pandemi, dari survei-survei yang dilakukan baik oleh banyak lembaga ya, termasuk BPS juga UMKM, yang nomor satu kendalanya adalah memang akses pasar. Karena ketika pandemi turun drastis. Turun drastis penjualannya, itu satu. Baru yang kedua, kalau tidak salah distribusi ya, masalah distribusi. Yang ketiga baru permodalan gitu. Jadi ada banyak sebetulnya serentetan kendala ini yang itu sebetulnya harus direspon semua. Ya, jadi tidak melulu permasalahan permodalan, itu satu ya. Nah sekarang tadi saya membedah berdasarkan skala ya. Kita perlu lihat juga dampaknya antara sektor satu dengan sektor yang lain berbeda. Dia bisnisnya apa dulu gitu. Tadi Pak Sarman bilang bahwa yang retail, yang kuliner, nah itu sebetulnya yang kaitannya dengan dia punya bisnis tempat makan segala macam, itu salah satu yang paling terdampak paling besar gitu ya. Nah tapi kalau yang dia masih bisa menjual barang, apalagi bisa pakai online e-commerce, nah itu sudah cukup banyak terbantu sebetulnya ya, walaupun jelas dibandingkan sebelum pandemi masih jauh lebih besar gitu ya. Tapi gambarannya saja ketika kuartal kedua 2020 ketika masih dalam-dalamnya kita pandemi, PSBB dan sebagainya, peningkatan penjualan di e-commerce itu sampai 5-10 kalinya. Itu volumenya. Tambahan konsumen barunya 51%. Ya, jadi di satu sisi total agregat demand-nya turun, tapi yang di e-commerce itu naik. Ya, naik. Jadi artinya ada kan shifting ada shifting sebagian. Jadi ada sebetulnya kalau permasalahan akses pasar, ada sebagian yang semestinya bisa memanfaatkan tren seperti ini gitu. Dan yang seperti pernah saya sampaikan juga di sini sebelumnya, itu terutama yang menjual produknya dalam bentuk barang. Nah, tapi kalau yang dalam bentuk selain barang juga tempat jasa, tempat makan, terus tempat penginapan, itu tidak sepenuhnya bisa shifting. Makanya ada bantuan yang sifatnya itu harus diberikan ya berdasarkan jenis usahanya apa, itu juga ada skala prioritasnya. Karena ada yang dia betul-betul tidak bisa survive tanpa ada bantuan itu karena itu tadi karakteristik dari usahanya. Tapi ada yang bisa dibantu dengan permasalahan e-commerce. Nah, lalu yang ketiga, masalah jangan lupa tadi cerita permodalan, masalah akses pasar, juga masalah pendampingan, gitu ya, pendampingan UMKM. Nah ini belum banyak disentuh gitu ya. Nah karena begini, tidak semua, terutama yang usaha mikro itu melek, misalkan kalau dia ingin shifting dari yang offline ke online, tidak semua dia bisa melek untuk bisa bagaimana dia bisa berbisnis melalui transaksi dengan e-commerce, gitu ya. Yang hal yang paling sederhana saja misalnya, kalau kita ingin berbelanja lewat
platform online ya, kita bisa melihat barangnya mesti bagus atau tidak, packagingnya mesti bagus atau tidak, responnya bagus atau tidak. Nah itu kan hal-hal yang seperti itu tidak banyak, yang mikro ya. Kalau yang semacam Mas Tirta tadi, Dokter Tirta, mungkin kelasnya sudah kelas menengah atau kecil itu antara itu ya. Jadi dan juga ekspor dan jadi sudah sangat melek sekali. Ibarat kata gitu pedagang combro susah lah ya untuk bisa membuat standarisasi. Pedagang gorengan sebagainya itu kan mesti rata-rata yang mikro gitu ya. Nah jadi kalau mau mengarahkan ke sana jadi ada pendampingan dan ini pendampingannya tidak bisa dalam waktu singkat. Ini ada grand design itu tadi gitu. Jadi ada sifatnya tuh multi years, berkelanjutan begitu ya. Jadi mereka di pelan-pelan gitu ya. Jadi artinya gini, intervensi itu dari awal sampai dengan akhir, sebagaimana juga sebetulnya di negara-negara yang lain, di Korea, di Jepang, UMKM itu juga jadi fokus bagi mereka gitu. Dan pendampingannya itu tadi dari awal sampai akhir, sampai kamu dapat pasar itu kemana nanti dijualnya gitu. Tapi Bang Sarman, selama ini HIPI apakah juga sudah mendorong agar ada pendampingan? Karena kan sebagai organisasi tentunya membantu mengkomunikasikan hal ini kan? Ya begini, yang dibilang tadi Pak Faisal begini. Jadi pertama kita harus mulai dulu dari data dulu nih. Ya. Data. Kita harus punya big data dulu. Yang data ini nanti bisa dipakai oleh seluruh kementerian. Sampai sekarang ada nggak sih data UMKM ini? Nah, saat ini gini. UMKM menyatakan bahwa jumlah UMKM kita ada sekitar 64 juta. Tapi dari hasil sensus ekonomi yang dilakukan pada tahun 2016 itu hanya sekitar 26,6 juta. Jadi artinya ada perbedaan yang signifikan. Nah, yang mau dipakai data yang mana? Gitu kan? Itu pertama. Yang kedua, ke depan harapan kita harus ada big data yang by name, by address. Bila perlu pemerintah melakukan sensus UMKM. Gitu loh, jadi bisa didata dari seluruh Indonesia sehingga dalam mengambil satu kebijakan itu tepat sasaran. Karena satu sektor dengan sektor yang lain itu pasti berbeda. Ada UKM kita tidak butuh modal, dia butuh akses pasar. Ibarat kata kalau pendarahan jangan dikasih balsem. Nah, jadi ada seperti itu, jadi macam-macam gitu. Cuman tadi yang disampaikan oleh Pak Hanung tadi, saya terus terang saya agak senang mendengarnya dengan peningkatan dengan berbagai program pemerintah. Artinya apa? Dengan angka-angka yang disampaikan Pak Deputi tadi, itu nanti bisa kita lihat hasilnya pada saat pertumbuhan ekonomi kita nanti dievaluasi. Karena 60% pertumbuhan ekonomi kita ini disumbang oleh UMKM kita gitu loh. Tapi mungkin ini menjadi harapan kami lah kepada kementerian, Pak Anung. Kami yang melihat faktanya begini. Banyak anggota-anggota HIPI DKI Jakarta saat ini juga pada kondisi gelisah. Karena apa? Kebijakan pemerintah itu tidak jalan semestinya di lapangan. Contoh misalnya nih, masalah dispensasi pengembalian pinjaman pokok. Apakah itu pokok dan bunga. Ternyata antara satu bank yang lain dengan yang bank yang lain itu sama-sama pemerintah tapi bisa berbeda. Di bank ini bisa, di bank yang lain tidak bisa. Ada yang menyatakan bahwa hanya 6 bulan diberikan dispensasi. Awal tahun ini mereka harus bayar sekaligus. Nah, kayak gini-gini Pak Hanung mohon ini bisa dievaluasi juga. Supaya betul-betul berbagai kebijakan itu di tingkat bawah juga bisa dirasakan UMKM. Itu. Kemudian yang paling penting juga adalah bagaimana pasca COVID ini modal UMKM ini harus dibikin dengan khusus. Jangan dibikin standar perbankan murni, tidak akan bisa. Apalagi misalnya harus ada semacam memberikan jaminan lah, laporan keuangan lah, tidak akan mungkin. Apalagi yang namanya usaha-usaha kecil menengah. Nah disinilah kemudian peran dari pendamping itu. Betul, laporan keuangan tidak akan mungkin, cash flow-nya nggak ada gitu loh. Tapi bagaimana ke depan ada satu skema khusus misalnya bahwa lihat dari kelayakan usahanya. Kalau usahanya selama ini memang bagus, pangsa pasarnya bagus, itu jaminannya gitu loh. Pemerintah harus hadir di situ untuk memberikan jaminan sehingga bisa mampu berkembang gitu loh. Kalau dibikin skema murni tidak akan mungkin UKM kita akan mampu menyerap daripada permodalan itu. Harus ada skema khusus. Nah, Dokter Tita kira-kira nanti seperti apa catatannya? Kita jeda dulu, saya jeda kita akan kembali.